keluarga besar Saga Group. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya mengambil tema pagar perlindungan Tuhan. Sebelum kita membahasnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi pekerjaan yang semakin hari semakin besar, semakin berat, tugas yang diberikan, target yang mau dicapai, kami boleh mendapat kelegaan, kami boleh dapat penghiburan, dan kami boleh dapat kekuatan yang baru pada saat kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah untuk menyampaikan kebenaran firman. Demikian juga untuk semua kami di rumah masing-masing, di tempat kerja yang bisa menyaksikan pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Baik, kita punya tema adalah pagar perlindungan. Ya, kalau bicara tentang pagar, maka saya percaya kita langsung memahami fungsi daripada pagar itu. Ya, orang akan lebih merasa nyaman ketika rumahnya, entah itu halamannya sempit atau halamannya luas, dipagari, sehingga orang-orang asing yang datang ke rumah tidak langsung masuk ke halaman rumah kita, tetapi mereka di luar pagar akan berseru memanggil nama kita ketika bertamu. Sehingga kita dengan selektif bisa melihat apakah tamu-tamu kita pantas dibukakan pintu pagar untuk masuk ke halaman rumah, terlebih lagi ke ruang tamu rumah kita. Nah, saudara, berbicara tentang perlindungan atau pagar ini, teringat pasti dalam benak kita sekalian bagaimana seorang yang bernama Ayub dapat pagar perlindungan dari Tuhan. Pagar digunakan untuk membatasi, mengelilingi, menyekat pekarangan rumah, tanah, kebun, dan sebagainya, dan berfungsi sebagai pertahanan pertama. Tanpa pagar, rumah terasa tidak aman. Saat ini banyak rumah yang dibangun tanpa pagar, tetapi dilengkapi dengan pembatas yang tinggi di sekeliling perumahan dengan sistem keamanan terpadu. Berbicara tentang pagar, kita ingat bagaimana Ayub yang dipagari oleh Tuhan. Ya, Ayub memiliki pagar terkuat di dunia yang diperolehnya dari Tuhan. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Jika dihitung berdasarkan kondisi ekonomi di zaman kita ini, kekayaan Ayub kurang lebih 30 miliar rupiah. Wow, jumlah yang tidak sedikit ya. Ayub aman ketika pagar perlindungan diletakkan oleh Tuhan di sekeliling rumahnya dan segala yang dimilikinya, sampai akhirnya Tuhan mengangkat pagar perlindungan tersebut untuk menguji iman Ayub. Apa yang menarik dari Ayub sehingga dia diizinkan, diperkenankan Tuhan dilindungi dengan pagar, baik untuk dirinya, keluarganya, juga untuk harta kekayaannya. Perhatikan saudara bacaan kita hari ini, Ayub pasal 1 ayat 1. Di negeri Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ia dikenal sebagai orang yang saleh. Catat baik-baik, yang pertama orang yang saleh. Lalu yang baik, yang kedua baik, dan jujur, yang ketiga jujur. Jadi ia dikenal sebagai 1 saleh, 2 baik, yang ketiga jujur. Takut akan Allah, 4, dan menjauhi kejahatan. Ada 5 poin yang membuat Ayub diperkenankan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan menjaga pribadinya, keluarganya, harta kekayaannya.
Ditegaskan kembali dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi dari cerita tentang Ayub, peristiwa kehidupan Ayub, karakter yang paling menonjol dari Ayub adalah kehidupannya yang takut akan Tuhan. Karakter inilah yang membuat Tuhan memagari dan memberkati Ayub. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa selama pagar perlindungan itu ada. Hari ini, apakah Anda ingin hidup diberkati, aman dalam perlindungan Tuhan? Mari teladani apa yang dilakukan oleh Ayub. Dasarnya adalah kekuatannya terletak pada takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Definisi takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dan menjaga kehormatan Tuhan. Menghormati Tuhan seperti apa? Kita punya jam pribadi dengan Tuhan. Kita mau mengakui kita mampu bekerja, kita berprestasi di perusahaan ini, semua karena anugerah Tuhan. Lalu takut akan Tuhan itu apa? Kita datang beribadah dengan sikap rendah hati, dengan berpakaian sopan, datang dengan penuh kerinduan, ya, mengkhususkan di hari Minggu itu saya akan beribadah, saya akan datang ke rumah Tuhan dengan berpakaian rapi pola untuk beribadah, mengikuti liturgi dengan baik, itu menghormati Tuhan. Lalu menjaga kehormatan Tuhan di tempat Anda bekerja, bekerjalah seperti Ayub, bekerja dengan jujur. Bahkan dikatakan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, menjauhi kejahatan. Ya, mari kita mau melakukannya di lingkungan saudara, ditaruh bekerja di perusahaan ini. Lakukan semua tugas dengan seolah-olah itu bukan untuk perusahaan, itu bukan untuk perusahaan di mana kita bekerja, bukan sekedar untuk manajer karena diawasi, tetapi lakukanlah itu sebagai ibadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Lalu kita menjaga kehormatan Tuhan dengan bekerja jujur, dengan bekerja bertanggung jawab. Lalu kita juga dikenal sebagai orang-orang yang menjauhi kejahatan, mencuri, korupsi tidak ada pada kita. Ya, berbohong, cari alasan karena terlambat, tidak masuk, dan lain sebagainya. Jauhi segala kejahatan. Karena kita mau arti takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga ya kehormatan Tuhan. Jangan sampai orang berkata karyawan yang paling tidak baik di perusahaan ini adalah orang-orang yang ke gereja, orang-orang Kristen, tidak jujur kerjanya, ya, mencuri, menipu. Alangkah malunya, berarti kita bukan orang yang takut akan Tuhan, karena kita tidak menghormati Tuhan, tidak menjaga nama baik, tidak menjaga kehormatan Tuhan di tempat kita bekerja. Saga adalah perusahaan besar. Saga dipakai Tuhan memberkati untuk menjawab kebutuhan setiap orang, setiap keluarga di kota ini, terutama untuk kebutuhan sembako dan lain sebagainya. Saga berkomitmen ketika didirikan, bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi Saga juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kota dan kabupaten. Ya, kiat-kiat untuk memperlebar perusahaan dikerjakan oleh manajemen Saga. Tetapi kalau orang yang bekerja di dalamnya tidak takut akan Tuhan, maka perlindungan Tuhan tidak terjadi, baik untuk karyawannya maupun untuk perusahaan ini. Kalau kita mau diperkenan Tuhan, kita mau menarik hati Tuhan untuk melindungi pribadi kita, melindungi tempat kerja kita, memagari perusahaan ini,
Mari takutlah akan Tuhan. Dengan demikian, secara pribadi kita dipagari, kita dilindungi. Pada saat kita keluar, kita masuk aktivitas sepanjang hari. Lingkungan di mana kita ditempatkan di perusahaan ini, di bidang apapun saudara ditaruh, juga ada perlindungan dari Tuhan. Ya, dan kalau pribadi, kalau tempat kita bekerja, bidang-bidang dipercayakan, dilindungi Tuhan, maka secara global, secara besar perusahaan ini ada dalam perlindungan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, jauhi segala kejahatan, dan jadilah orang-orang yang mau berkata jujur, berperilaku yang baik, ya, dan jangan pernah ada dusta di antara kita semua. Jadilah orang-orang saleh, walaupun dalam kesibukan Anda bekerja, mungkin sampai pulang larut, tetapi pada saat ada kesempatan doa pribadi, ada kesempatan beribadah, lakukan itu. Karena ketika kita melakukan semuanya itu, perlindungan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami mau belajar seperti Ayub yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, menjauhi segala kejahatan. Jadikan itu juga ada pada setiap pribadi kami, bukan saja di lingkungan saat kami bekerja, tetapi dimanapun kami berada. Jadikan kami orang yang punya integritas, orang yang bersungguh-sungguh bertanggung jawab, orang yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan menjaga kehormatan Tuhan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dimanapun kau tempatkan kami. Sehingga dengan demikian hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan pada saat kami mengerjakan yang jadi bagian kami ini, Tuhan memagari hidup kami dengan perlindungan. Dengan naungan sayap-Mu, Engkau melindungi kami. Dengan pasukan malaikat-Mu yang berlegiun, Engkau mengawal kami. Bahkan di tengah malam saat kami tidur sekalipun, pagar Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi atas pribadi kami, atas keluarga kami, atas perusahaan di mana kami bekerja. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau memberkati perusahaan ini, manajemennya mulai dari owner, manajer, semua bidang-bidang, juga penanggung jawab di setiap saga yang tersebar di kota dan kabupaten. Kami berdoa untuk program pengembangan saga. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya perusahaan ini jadi berkat di kota Jayapura dan kabupaten yang ada. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kota kami menyerahkan tanah Papua, dan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, vaksin yang sedang diberikan secara bertahap oleh pemerintah. Mari Tuhan terus beracara sampai nantinya semua masyarakat terlayani dengan baik. Dan corona Tuhan makin ditekan, diputus mata rantainya, ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biar kiranya kasih Allah Bapa melimpah atas kami semua, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup kita sekalian, ada di dalam manajemen dan keluarga besar Saga Group sampai kedatangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.